Kita punya struktur tanah yang sering labil, nah, supaya menghemat anggaran. Apakah PU tidak punya satu desain tersendiri supaya satu kali bangun itu lama begitu supaya jalan ini tidak cepat rusak? Atau memang itu sudah didesain begitu supaya dia rusak tiap tahun? Kepala Bidang Bina Marga PUPR Provinsi NTT, Adim Boik di ruang kerjanya Jumat tanggal 4 Juni tahun 2021, menjelaskan bahwa pekerjaan jembatan Termanu di Kabupaten Kupang dan jembatan Benenain di Kabupaten Malaka akan dikerjakan menggunakan dana APBN dengan nilai kontrak berkisar 200 sampai 300 miliar, sedangkan 77 ruas jalan dengan panjang 906 km akan dituntaskan tahun ini dengan menggunakan dana pinjaman sebesar 800 miliar. Menurut Kabid Bina Marga, bahwa awal perencanaan pekerjaan jembatan Termanu yang akan dikerjakan langsung oleh Dinas PUPR Provinsi NTT, namun akibat badai Seroja yang merusak jembatan Termanu dan Benenain, sehingga pihaknya mengalihkan ke Kementerian PUPR untuk dikerjakan dalam tahun ini. Sedangkan Jalan Oelamasi Barate yang setiap kali melakukan perbaikan menelan anggaran miliaran rupiah, akibat lalu lalangnya kendaraan berat milik beberapa perusahaan yang berada di sana, sehingga membuat ruas jalan tersebut seperti kubangan sepanjang jalur Bipolo Kukak. Menurut Kabid Bina Marga, jalan tersebut akan dikerjakan dalam tahun ini dengan menggunakan dana PEN. Ya, itu menyangkut jembatan-jembatan ini memang ini satu masalah juga. Karena kondisi kali kita ini kan kali yang sangat lebar, tetapi datar. Itu lebar sekali ya. Memang itu dibutuhkan biaya yang besar. Ya, untuk sampai saat ini kondisi keuangan daerah mungkin memang sulit untuk melakukan penanganan terhadap kali-kali yang cukup lebar itu. Kemarin kita mengusulkan ada 10 jembatan, cuma yang sudah fix dapat persetujuan untuk ditangani itu yang sudah fix itu ada 2 jembatan saja, Termanu dan Benenain. Ruas jalan dari Oelamasi, Kukak Barate itu ruasnya itu, termasuk di dalamnya Parigi Bipolo yang rusak itu. Memang tahun ini kita ada rencana penanganan di situ. Itu menggunakan dana pinjaman dari PEN, Pemberdayaan Ekonomi Nasional 2021. Menyangkut jembatan Termanu ini memang sudah kita anggarkan sebenarnya di 2021 ini, bahkan kita sudah tender. Tetapi karena kemarin Seroja itu ada sebagian yang putus dan kita usulkan untuk ditangani lewat APBN. Dan APBN sudah setuju untuk menangani pembangunan jembatan Termanu secara keseluruhan. Jadi sepanjang sekitar 150 meter, 160 meter itu akan ditangani secara menyeluruh oleh APBN. Dan sekarang sedang dalam tahap persiapan. Apakah tahun ini dikerjakan? Iya, direncanakan tahun ini dikerjakan. Dikerjakan tahun ini. Itu dengan anggaran berapa besar itu? Kalau kemarin kita anggarkan sekitar 70 miliar. Tapi sekarang kita sudah serahkan ke APBN, nanti akan ditangani dengan APBN. Menyangkut besar anggaran realnya, itu mungkin bisa dikonfirmasi ke Balai Jalan. Dan kita tahu bahwa jalur Amfoang ini kan banyak sekali sungai-sungai yang lebar ya. Apakah hanya jembatan Termanu yang dibantu atau jembatan-jembatan yang lain yang lebar? Contohnya kemarin itu kan akibat banjir ada kendaraan yang terbawa arus. Nah, itu kira-kira bagaimana PU melihat jembatan-jembatan yang belum dikerjakan dan cukup banyak itu jembatan? Ya, itu menyangkut jembatan-jembatan ini memang ini satu masalah juga. Karena kondisi kali kita ini kan kali yang sangat lebar, tetapi datar. Itu lebar sekali ya. Memang itu dibutuhkan biaya yang besar. Ya, untuk sampai saat ini kondisi keuangan daerah mungkin memang sulit untuk melakukan penanganan terhadap kali-kali yang cukup lebar itu. Tetapi untuk beberapa kali-kali yang tidak terlalu lebar itu kemarin kita usulkan juga ke pusat untuk dilakukan penanganan untuk membangun jembatan.
Dan kemarin berdasarkan info lisan bahwa pusat menyiapkan anggaran sekitar 200 sampai 300 miliar untuk membantu pekerjaan pembangunan beberapa jembatan yang dari Kupang menuju ke Termanu sana. Dan dari PU sendiri tidak memiliki konsep terkait dengan jembatan yang lebar, kali yang lebar dan datar itu, kira-kira ada punya konsep lain tidak? Selain mungkin bikin jembatan panjang, tapi kan kita rata dengan darat dataran ya. Kita sudah pernah lewat itu. Memang sempat ada wacana juga untuk kita bikin model jembatan sekalian model seperti crossway gitu, tapi ini tentunya dibutuhkan survei lagi menyangkut karakteristik kali itu sendiri. Untuk itu, tapi sampai sekarang memang belum kita melakukan survei. Kita survei secara mendalam untuk menentukan kira-kira konstruksi apa yang tepat. Tapi dalam waktu dekat ini kita berencana untuk coba cari satu titik. Satu kali untuk coba kita surveikan kira-kira konstruksi seperti apa yang paling tepat di situ. Kalau yang tadi kakak bilang 200 miliar yang ditangani APBN itu ada berapa jembatan yang akan selain jembatan Termanu? Kemarin kita mengusulkan ada 10 jembatan. Cuma yang sudah fix dapat persetujuan untuk ditangani itu yang sudah fix itu ada 2 jembatan saja, Termanu dan Benanai. Yang lainnya kita masih menunggu jawaban dari Kementerian PUPR. Benana ini kan Malaka tuh. Malaka. Sedangkan yang arah Amfoang cuma satu ya. Satu. Termanu kita ada mengusulkan beberapa jembatan kecil di depan. Cuma yang jembatan kecil depan ini kita belum dapat konfirmasi pasti dari Kementerian PUPR. Jadi belum tahu pasti kapan di tender. Yang untuk Termanu. Untuk Termanu kemungkinan sekarang dalam proses persiapan tender. Atau mungkin sudah tender, saya juga belum dapat informasi. Tapi bisa dicoba dicek di Balai Jalan. Kita pernah melewati arah Amfoang, jalur bagian Perintis ini, dan memang PU sudah melakukan banyak pekerjaan, baik pengaspalan. Tapi itu belum semua. Apakah tahun ini dilanjutkan untuk menyelesaikan seluruh hotmix di bagian sana? Kita sesuai roadmap kita ada 906 sekian kilometer jalan yang dalam kondisi rusak sedang dan rusak parah. Itu yang prioritas kita untuk kita tuntaskan sampai dengan tahun 2021 ini. Memang tidak semuanya, tetapi paling kurang ada beberapa yang menurut kategori kita rusak sedang dan rusak berat itu kita tangani tuntas. Tetapi ada beberapa titik yang masih dalam kondisi rusak ringan itu belum kita lakukan penanganan. Ini karena keterbatasan dana juga kita. Terus beta melihat juga ada jalur kayak Bipolo Pariti. Itu jalur tuh hampir rusak total karena mungkin kendaraan besar. Nah, bagaimana PU melihat situasi seperti itu, karena beta melihatnya bahwa ini perusahaan-perusahaan yang bekerja di sana. Bagaimana koordinasi? Keterlibatan perusahaan-perusahaan ini seperti apa? Mereka punya kendaraan lalu lalang terus kan itu kan merusak jalan itu. Jadi menyangkut ruas jalan dari Olemasi, Kukak Barate itu ruasnya itu, termasuk di dalamnya Pariti Bipolo yang rusak itu. Memang tahun ini kita ada rencana penanganan di situ. Itu menggunakan dana pinjaman dari PEN, Pemberdayaan Ekonomi Nasional 2021. Sekarang sedang berproses. Karena memang ada beberapa perusahaan di situ. Dan memang selama ini ada beberapa kerusakan yang cukup krusial, kita minta bantuan mereka untuk tangani darurat. Tapi hanya sebatas penanganan darurat. Tahun ini berapa ruas jalan yang akan dikerjakan oleh Bina Marga sendiri? Untuk 2021 ini ada 77 ruas jalan tersebar di semua kabupaten kota dengan rencana anggaran sekitar 800 miliar lebih yang kita bersumber dari pinjaman daerah, dan saat ini sedang berproses pinjaman daerah. Dari pinjaman daerah berapa banyak ini untuk buat hanya PU saja?
Ini pinjaman daerah khusus untuk jalan itu sekitar 800 miliar. Ya, 800 miliar lebih. Selain jalan dengan apa lagi yang dianggarkan? Untuk pinjaman ini selain untuk jalan juga untuk pembangunan sumber daya air, pembuatan embung, dan juga pembangunan sistem perpipaan air minum. Ya. Kalau ada berapa banyak jembatan selain 2 jembatan yang ada? Untuk penanganan tahun ini dari dana pinjaman hanya khusus menangani jalan. Sesuai dengan roadmap kita tahun 2021, kondisi jalan yang rusak sepanjang 906 km itu tuntas kita tangani di 2021 ini. Ya. Kalau melihat kita punya struktur tanah yang sedang labil, nah, supaya menghemat anggaran, apakah PU tidak punya satu desain tersendiri supaya satu kali bangun itu lama begitu supaya jalan ini tidak cepat rusak? Atau memang itu sudah didesain begitu supaya dia rusak tiap tahun? Saya pikir tidak ada orang yang mau melakukan pekerjaan dan diharap itu rusak. Iya. Tapi memang ini kondisi tanah kita ini memang ada di beberapa tempat tempat yang kondisinya labil, dan ini memang namanya kondisi alam ya. Memang itu ada yang daerah patahan itu agak sulit, yang seringkali terjadi patahan badan jalan. Memang kita lakukan untuk daerah-daerah yang kondisi seperti itu kita lakukan rekonstruksi. Kita lakukan rekonstruksi tanah dasarnya supaya dia bisa lebih stabil. Tapi ya namanya kita menghadapi alam nih, seringkali kita lakukan apa yang menurut kita maksimal ya. Tapi kalau terjadi pergeseran tanah di bagian bawah itu sulit sekali. Mungkin kita pekerjaan kita tahun ini ya, selain dari pinjaman daerah itu ada penanganan juga yang bersumber dari DAK dan PAJD, program hibah jalan daerah, itu berlokasi di Manggarai Barat. Satu PAJD dan satu bersumber dari DAK penugasan. Itu DAK penugasan ini dan di PAJD ini dia untuk menunjang KSPN Komodo di Labuan Bajo. Sedangkan DAK yang satunya itu DAK reguler, itu dilaksanakan di ruas Barat Manubelon Neklio yang merupakan akses menuju perbatasan. Mungkin itu untuk tahun 2021. Baik, terima kasih banyak. Oke, terima kasih.